Assalamualaikum Ibu Emi. Waalaikumsalam Pak Fuad. Hari ini kita akan melaksanakan yang namanya kucing ya Bu Emi. Nggih, Pak. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Emi saat melakukan proses kucing. Boleh ya Bu, saya tanya? Ya, ya Pak, boleh Pak. Gini, Bu Ibu Emi, uh, coach dan kucing akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik yang ada, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta ataukah belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Puji serta jawaban yang disampaikan oleh Puji apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Jangan lupa ya Ibu Emi, disesuaikan dengan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya? Boleh Pak. Nah, gini Bu Emi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi inti coaching antara lain kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, bagus Ibu Emi. Jadi selanjutnya adalah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan apa? Mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada kunci saya, Pak. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik adalah mengulang atasnya ya. Nah, kira-kira nih Ibu, indikator ketercapaian dari kucing ini apa? Nantinya setelah proses coaching, saya ingin kunci saya dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk eh, menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Jadi indikator tercapainya itu ketika nanti ya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Baik Ibu Emi, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Wiwi. Selamat Waalaikumsalam Bu Emi. selamat siang. Bapak katanya akan menyampaikan sesuatu. Apa itu, Pak? Iya Bu, Eh, begini, saya ini melihat siswa-siswi yang saya ajarku semakin kesini kok semakin membacanya itu menurun minatnya atau kesadaran membacanya ini sangat rendah sekali Bu. Mereka pokoknya kalau disuruh membaca ini kurang menarik, kurang berminat sekali. Oh, jadi minat membaca siswa di sekolah Bapak masih rendah ya? Betul sekali Bu. Kita punya waktu tidak lama ya Pak, hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Kira-kira hal apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya itu Bu, siswa di sekolah saya kan minat membacanya rendah sekali. Saya ingin mereka itu tumbuh kesadarannya untuk senang membaca dari dalam diri mereka sendiri. Jadi tidak menunggu ada perintah atau ada paksaan dari orang lain. Mereka mau membaca, kadang mereka juga pergi ke perpustakaan hanya memenuhi jadwal kunjungan, dan juga di perpustakaan juga main-main saja Bu. Oh iya, jadi pada intinya eh,
Bapak ingin meningkatkan minat membaca pada siswa ya. Kira-kira menurut Bapak ini siswa Allahu Akbar. Ojo ngono tadi iki sedap ya, Pak. Lanjut. Lanjut aja ya. Ya. Itu Oh ya. Jadi pada intinya Bapak ingin meningkatkan minat membaca pada siswa ya. Kira-kira menurut Bapak ini siswa sudah dikatakan tumbuh minat bacanya itu yang seperti apa, Pak? Ya, siswa senang dengan membaca, mengikuti kegiatan literasi tanpa paksaan, dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal kunjungan. Membaca buku di pojok baca, juga membaca mading-mading kelas atau sekolah dengan sendirinya, sadar dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari guru. Jadi menurut Bapak mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan ya. Nah kalau menurut Bapak hal itu Bapak sampaikan tadi itu level ideal anak sudah berkembang minat untuk membaca. Ya sudah di skala 10 lah ya. Kira-kira situasi saat ini minat atau kesadaran membaca siswa di sekolah Bapak itu ada di skala berapa, Pak? Ya, kalau berdasarkan pengamatan saya ada di skala 6 lah. Terus kira-kira Bapak ingin nantinya minat membaca siswa ada di skala berapa? Ya cukuplah Bu di level 8. Menurut saya itu sementara sudah cukup baik. Jadi Bapak ingin minat membaca siswa bisa meningkat di level 8 ya Pak. Kira-kira apakah Bapak sudah punya rencana agar minat membaca siswa bisa sampai di level tersebut? Nah, itu yang selama ini sedang saya pikirkan tuh. Kira-kira hal apa yang nantinya dapat meningkatkan minat membaca siswa. Jadi saya niatnya ingin membuat perpustakaan digital sekolah agar siswa dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja dan di mana saja via online. Dan mungkin dengan menyediakan game-game edukasi di dalamnya dan menyertakan buku-buku dengan desain menarik. Hal itu akan dapat menarik minat baca siswa. Mungkin ada strategi yang lain, Pak. Saya akan membuat perpustakaan digital dulu karena saya rasa strategi ini akan lebih efektif dan siswa akan lebih tertarik dengan hal ini. Wah, strategi yang sudah Bapak rencanakan ini sangat menarik dan keren. Ini sesuai dengan perkembangan zaman saat ini ya, Pak. Lalu kira-kira kapan ini rencana akan dilaksanakan? Insya Allah secepatnya, mulai minggu ini mungkin saya akan melaksanakan rencana ini. Baik, Pak. Dalam kegiatan ini, kira-kira siapa saja yang bisa Bapak libatkan? Tentunya tenaga perpustakaan di sekolah, ahli IT yang mampu, serta kami mungkin nanti akan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah, Bu. Wah, rencana yang Bapak sampaikan sepertinya sudah sangat matang ya. Tinggal action saja. Baik Bapak, kita sudah di penghujung sesi ini. Kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita siang ini? Jadi dari percakapan ini saya tadi awalnya bingung bagaimana cara meningkatkan minat membaca siswa. Namun sekarang saya jadi dapat
pencerahan tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan minat membaca siswa. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama Bapak. Jadi pada intinya Bapak sudah menemukan sebuah solusi atas permasalahan Bapak tadi ya. Ya, betul sekali, Bu. Baiklah, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Mungkin minggu depan atau kapan ketika nanti Bapak sudah merealisasikan rencana Bapak tersebut. Saya juga sudah penasaran dengan hasilnya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Amin. Terima kasih banyak ya, Bu. Sudah membantu Ya, saya. iya Pak, sama-sama. Baik, Ibu Emi, nggih. Ibu Emi nggih. Eh, Iya Pak. eh, Menarik sekali tadi hasil coachingnya dengan Bapak Wiwi Abidin. Hmm. Bagaimana Ibu Emi tadi proses coachingnya? Menurut Ibu Emi sudah berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah Pak, menurut saya tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan baik. Begini Ibu Emi, setelah saya tadi melakukan yang namanya observasi, tadi Ibu Emi melakukan coaching, nggih Bu nggih. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ya, Pak. kepada Ibu Emi. Boleh atau tidak Ibu? Boleh Pak, silakan Pak. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya Ibu Emi? Tadi pada saat proses coaching, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh Kuci. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari Kuci untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oh, jadi itu sudah berhasil melaksanakan Iya, proses Pak. coaching menggunakan alur Tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta yang tadi sudah saya ingat, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu Emi juga sudah mengarahkan kepada Kuci menemukan rencana aksi yang sebaik-baiknya yang dilakukan dan sudah membantu Kuci menemukan rasa tanggung jawab pada diri Kuci agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saat saya mengamati, saya juga sudah melihat performance dari Ibu Emi dan Bapak Wiwi tadi itu sudah sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya bahwa Ibu Emi ini sudah mencapai kompetensi yang presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Puji. Kompetensi apa lagi ya yang ingin Ibu Emi kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur Tirta, Pak, pada proses coaching. Sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali, hasilnya akan lebih baik lagi. Oh gitu ya Ibu. Baik Ibu Emi, luar biasa paparan jawaban dari Ibu Emi tadi. Bu Emi ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur Tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi. Memang butuh jam terbang Bu dalam proses coaching ini. Menurut saya
itu sudah luar biasa sekali apa yang sudah Ibu berikan pada proses kucing hari ini. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses ke depannya, dan terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Ya, sama-sama Pak. Saya juga terima kasih karena saya sudah diobservasi tentang proses kucing saya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.